Baik Bapak Ibu sekalian, ini Silvi akan mencoba untuk membantu mengulang apa yang sudah kita pelajari sebelumnya terkait dengan tabel pivot. Tabel pivot ini Bapak Ibu tidak hanya berguna untuk melakukan analisis pada data KLB saja, tapi bisa kita gunakan juga untuk data-data yang lainnya. Contohnya kita mau mengolah data SKDR, bisa juga menggunakan fungsi pivot pada Microsoft Excel ini. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai saja. Di sini kita sudah punya data yang sama sebagaimana sebelumnya, yaitu dataset studi kasus. Ada dataset 1 dan dataset 2. Pada video kali ini Silvi akan mencoba menggunakan data kasus keracunan makanan 1 yang kita sudah gunakan sebelumnya. Kita punya variabel yang sama dari variabel di A1 yaitu timestamp sampai paling terakhir itu adalah variabel tambahan gejala yaitu di kolom AA1. Nah, jadi semua data ini yang nantinya akan kita lakukan analisis menggunakan tabel pivot. Tabel pivot itu apa? Tabel pivot ini adalah sebuah fungsi yang ada di Microsoft Excel yang digunakan untuk melakukan analisis sederhana karena setiap data yang kita punya itu jika tidak kita olah maka dia tidak akan berbunyi apa-apa. Jadi kita akan olah menggunakan tabel pivot seperti itu. Baik, kita lakukan langsung saja kita lakukan analisis. Pertama yang harus kita lakukan adalah sebenarnya gitu ya, memastikan bahwa setiap variabel yang ada di sini adalah penting dan mau kita analisis. Kalau misalnya ada variabel yang sepertinya tidak akan kita gunakan, itu bisa kita hilangkan saja Bapak Ibu. Ini adalah bisa masuk yang kita sebut dengan sebagai tahapan data cleaning. Tapi kalau misalnya data yang ini karena sudah rapi, sehingga bisa kita langsung gunakan saja. Baik, kita akan pilih dari kolom A1, kita pencet di keyboard Ctrl Shift kemudian tanda panah ke kanan dan tanda panah ke bawah. Kita bisa lihat di sini datanya sudah terpilih semua. Kalau kita pilih insert atau sisipkan dalam bahasa Indonesia dan kita pilih pivot table. Nah, setelah kita pilih pivot table, di sini langsung kita okekan saja. Pastikan nanti akan ada sheet baru yang muncul di sini. Namanya bisa sheet 1, sheet 2 dan seterusnya. Yang penting kita hanya perlu memastikan bahwa akan ada tambahan sheet baru di sini. Nah, di bagian layar yang di tengah muncul ini adalah bagian dari layar yang akan nanti kita lakukan analisis, di mana kita akan meletakkan variabel-variabel yang akan kita lakukan analisis. Oke, saya besarkan sedikit. Nah, untuk membesarkannya Bapak Ibu bisa menggunakan yang ada di pojok sebelah kanan bawah ini adalah untuk memperbesar, untuk memperkecil agar tampilannya membesar dan mengecil dan memudahkan kita dalam melihat data yang kita lakukan analisis. Di sebelah kanan atas ini adalah kolom dari pivot table yang berisi variabel-variabel yang akan kita lakukan analisis. Di sini ada bagian filter, kemudian di sini ada kolom, di sini ada baris, dan di sini ada nilai atau values. Nah, pertama kali yang biasanya kita akan lakukan dalam melakukan analisis data deskriptif adalah mengetahui berapa jumlah orangnya gitu ya. Berapa jumlah orangnya. Nah, di sini karena ada variabel jenis kelamin, maka yang paling mudah kita akan melihat berapa jumlah orangnya berdasarkan jenis kelamin. Jadi kita silahkan kita klik di bagian jenis kelamin, baru kita tarik. Jadi klik langsung tarik ya Bapak Ibu, jangan hanya diklik saja karena kalau diklik saja nanti tampilannya berbeda. Kita coba ya. Nah, kalau misalnya kita klik saja nanti seperti itu, tapi kalau misalnya dengan variabel yang lain nanti akan berubah bentuknya. Baik, kita klik, jenis kelamin sudah masuk di bagian rows atau baris. Lalu kemudian kita akan mengetahui berapa frekuensinya atau berapa jumlah populasi beresikonya di bagian laki-laki dan perempuan. Kita bisa pakai variabel nama lengkap, kita klik sambil ditarik bagian values. Oke, di sini sudah muncul laki-laki dan perempuan sejumlah. Laki-lakinya populasi beresikonya ada 332 orang dan perempuan ada 31 orang. Oke, sekarang kita mau tahu berapa sih persentasenya gitu ya. Dari seluruh populasi beresiko ini, laki-lakinya berapa dan perempuannya berapa. Caranya seperti apa? Caranya kita tarik lagi nama lengkap, kita bawa ke bagian values. Nah,
kemudian nanti akan muncul berdampingan dua seperti ini. Lalu bagaimana cara kita membuat proporsi atau persentasenya? Silahkan dipilih, diklik salah satunya, boleh di sini, boleh di sini, tapi sebaiknya di sini aja ya Bapak Ibu. Yang sebelah kanan kita klik kanan, pilih value field settings. Nah, di value field settings ada summarize by dan juga show data as. Di sini kita bisa pilih langsung di show data as. Setelah itu di sini ada tanda gulir, kita bisa klik. Di dalamnya ada pilihan percent by row total, percent of column total, percent of grand total. Karena di sini kita ingin mengetahui berapa persentase dari laki-laki dan perempuan, kita pilih saja langsung yang persen dari grand total. Lalu kita okekan, maka akan muncul berapa persentase populasi beresiko pada laki-laki dan juga perempuan. Baik, ini adalah data pertama yang kita hasilkan. Kemudian data kedua yang akan kita hasilkan, biasanya kita ingin mengetahui dari laki-laki dan perempuan ini yang sakit berapa, yang tidak sakit berapa. Caranya bagaimana? Caranya kita klik lagi di pojok sini, lalu kita blok, pencet shift, lalu klik yang di bagian C6, lalu kita copy, bisa dengan klik kanan copy, atau di keyboard bisa kita